Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Romenia Kegi. Saya peserta Latsar CPNS Kota Kupang tahun 2022. Saat ini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran saya yang dilakukan secara e-learning dan blended learning. Baik, yang pertama, pembelajaran secara e-learning. E-learning merupakan sistem pembelajaran elektronik dalam bentuk teknologi informasi yang diterapkan berupa website. Pengalaman yang saya rasakan selama pembelajaran ini salah satunya adalah pada saat MOOC, yaitu kami melakukan akses materi secara mandiri dan mempelajari dari modul secara mandiri lewat website yang diberikan. Dalam pembelajaran ini yang kami rasakan ada kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya adalah yang pertama, memungkinkan setiap orang dimanapun dan kapanpun untuk belajar dan lebih fleksibel, dan kami juga dapat mengakses materi dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kami juga dapat belajar sesuai karakteristik dirinya sendiri karena bersifat individual. Yang ketiga, mendorong kami lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Namun di samping kelebihannya, ada pun kekurangan dari sistem pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama, keberhasilan pembelajaran bergantung kemandirian dan motivasi belajar dari peserta. Yang kedua, akses jaringan dalam review materi cukup menjadi kendala dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran menjadi bosan dan jenuh karena tidak adanya tatap muka atau klasika. Yang kedua yaitu pembelajaran secara blended learning, di mana merupakan program pendidikan formal yang pembelajarannya melalui konten dan petunjuk yang disampaikan secara daring dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, urutan, maupun kecepatan belajar. Dalam pembelajaran ini, bagi saya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, menghemat waktu, yaitu peserta yang mengikuti metode pembelajaran ini tidak terbatas waktu sehingga bisa dilakukan sesuai dengan keinginan peserta. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam mengakses pembelajaran karena didapat melalui online. Di samping kelebihan dalam pembelajaran ini, ada pun kekurangannya, yaitu yang pertama, akses internet yang kadang kurang stabil sehingga mengganggu proses pembelajaran. Nah, pada akhirnya, baik dalam pembelajaran e-learning maupun blended learning, keaktifan peserta dalam belajar sangat diperlukan. Saya juga akan mereview kembali materi di agenda yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan bela negara, di mana kita sebagai ASN harus mampu menerapkan nilai-nilai dasar bela negara di dalam kehidupan kami, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan bela negara. Kemudian materi berikutnya adalah materi di agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama adalah dari orientasi pelayanan, di mana kita sebagai seorang ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabel. Kita sebagai ASN harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten. Kita sebagai ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas kita. Yang keempat adalah harmonis. Kita sebagai ASN harus peduli dan menghargai perbedaan dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Yang kelima adalah loyal, yaitu kita harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Yang keenam adalah adaptif. Kemudian ada pesan dan pesan kepada leader suara kami,
yaitu kepada Bapak Joni Lapuisali. Beliau adalah pembimbing kami. Beliau sangat ramah, serius, tapi tidak menegangkan. Beliau juga memberikan materi kepada kami dengan sangat baik dan mudah dimengerti. Selama pembelajaran, beliau selalu melakukan diskusi bersama kami dan mendorong peserta Latsar untuk selalu berkolaborasi dalam pembelajaran. Mungkin sekian dari pengalaman pembelajaran kami secara blended learning dan e-learning. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat malam.